Semua siap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Salam pada ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap belajar hari ini? Siap. Semua betul nih kalian? Ya, luar biasa. Oke, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu ya. Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Ada? Ada. Siapa yang tidak masuk? Heri Jusania. Heri kenapa tidak masuk? Sakit. Oh, Heri sakit. Ya. Nah, yang satu siapa lagi? Aurel. Kenapa Aurel? Sakit juga? Enggak tetanggaan rumahnya enggak? Sudah dilihat di depan slide pembelajaran hari ini tentang memahami manfaat menghindari alat mazmumah. Minggu lalu kita mempelajari apa? Dari tentang sifat berpoya-poya dan Sikap atau pengertian. Pengertian. Oke, ada yang masih ingat materinya ya? iya. Umi akan melantik pembelajaran hari ini. Umi mau tanya dengan latihan. Oke. Apa pengertian tentang berpoya-poya? Berpoya-poya adalah perilaku yang mubazir yang tidak bisa memanfaatkan harta bendanya untuk hal yang lebih baik. Oke, benar? Benar. Oke, langsung. Satu lagi Ibu mau bertanya. Tadi kelompok 2 sudah ditanya. Sekarang kelompok 3. Siapa satu nih? Oh, kelompok 1 akan Ibu tanyakan kepada Pipin. Apa Ibu mau tanya tentang takabur deh? Apa itu takabur? Pengertian takabur? Adalah sifat sombong yang merasa lebih hebat dan lebih kuat dibanding orang lain. Dibanding orang lain. Tidak baik ya? Termasuk perbuatan takabur. Benar tidak? Benar. Diambil dulu. Kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, yang dimana kita harus menjalankan memahami hidup bermakna menghindari apa? Mazmumah. Dimana salah satunya kalau kita sudah mengetahui apa itu maksudnya yang kemarin ya, minggu lalu kita sudah pelajari. Ini minggu ini Ibu akan memberikan contoh-contohnya tentang kelima sifat tersebut. 5 sifat itu apa saja? Yang pertama satu, berpoya. Yang kedua, ria. Yang ketiga, lupa. Yang keempat tentang takabur. Dan yang terakhir tentang apa? Tentang oke. Selanjutnya ini dia yang kamu tadi sama di sini. Sebelum untuk memasuki pembelajaran hari ini, kamu harus tahu dulu tujuan yang mau kita pelajari pada hari ini. Ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita adalah melalui metode pembelajaran berkelompok, peserta didik dapat menyebutkan contoh perilaku. Ya, contoh perilaku berpoya-poya, apalagi terus ria, suha, takabur, dan
foya-foya, iya. Sama-sama. Mudah-mudahan hasar. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Tentang contoh yang pertama dalam berperilaku berfoya-foya. Contoh perilaku berfoya-foya itu adalah Dalam makan dan minum. dalam makan. Dan minum. Coba bacakan Stephen. Dalam makan dan minum, seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Dia takut tidak mendapat bagian, tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perut. Akhirnya, dia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Itu juga berfoya. Foya. Jangan kamu lakukan ya. Ya, Bu. Karena tidak Baik. Oke, sampai sini paham? Paham. Ya. Yang kedua, bagian masih berfoya-foya, bagian yang kedua masih bagian satu tapi bagian contoh yang Kedua. tentang apa? Dalam berbicara. Dalam berbicara. Coba kembang. Bacakan. Dalam berbicara kata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik termasuk media sosial. Dalam media Sosial. Di sini ibu memiliki bahan ajar ya yang bisa kalian baca secara kelompok. Ibu berikan dulu supaya lebih mudah pembelajarannya pada hari ini. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, yang bagian ketiga ini tentang Dalam berbicara. dalam berpenam. Coba kelompok 2 untuk TK bacakan apa saja isinya. Dalam berpenampilan, memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari, jemari, dan kaki. Pada saat bertemu warga, berpakaian mahal, mewah, lengkap dengan tas impor dari luar negeri. Nah, ya, pokoknya pamer deh ya. Dia berkaitan dengan dia, berkaitan dengan sifat selanjutnya. Tapi dia lebih ingin bersenang-senang dengan keadaan itu tidak baik ya. Jangan kamu lakukan, apalagi kamu menggunakan perhiasan itu di sekolah. Jangan ya, nggak ada manfaatnya itu ya. Oke, yang selanjutnya ya dalam perbuatan. Coba Umi minta tolong, Ibu minta tolong
pembagian RKPD di mana minggu lalu Ibu sudah menyuruh kalian untuk membagi kelompok menjadi 3 bagian. Mana yang kelompok 1 tunjuk tangan? Ini Bu. Oke, kelompok 2 mana? Ini Bu. Oke, kelompok 3? Ini Bu. Siap semua? Siap. Oke, kalau mau siap berarti mau tanya lagi apa kabar semuanya? Di RKPD ini, Ibu akan bagikan lembar kerja ini. Kalian harus kerjakan secara berkelompok sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Ibu susun untuk kelas kalian. Di mana kalian harus memecahkan masalah di sini, ya. Tidak memecahkan masalah sebenarnya, lebih mendekati kepada pendapat kalian mengenai apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini dan minggu lalu, ya. Di sini kalian tulis dulu nama kelompoknya, ya. Nama-namanya siapa aja, ada berapa, ditulis namanya di situ. Sudah kalian tulis, baca dulu. Di sini ada petunjuk penggunaan RKPD, ya. Ada penggunaan RKPD di mana kamu sudah memperhatikan materi pada hari ini, ya. Sudah memperhatikan kata materi hari ini. Terus baca literatur yang tadi sudah kita baca bersama-sama, sudah kita pahami bersama-sama. Terus kerjakan soal RKPD, ya. Tertera di situ dan ada juga di RKPD kamu, ya. Itu caranya didiskusikan, waktunya sekitar 5 menit dari sekarang, ya. Silakan kalian diskusi dan selesaikan. Nomor. Ya, di situ ada bahan ajar. Jika tidak mengerti tanya langsung dengan Ibu, ya. Ini bahan ajarnya, kamu baca dulu, ya. Nanti itu sudah sama dengan yang ada di slide. Mungkin kamu tadi terlewat, bisa jadi, ya. Ini dibaca dulu. Di sini ada, nah, bagian-bagiannya, ya. Baru kamu kerjakan RKPD-nya. Paham, ya? Iya, betul, ya. Silakan kerjakan, ya. Ya. Ya, condet. Kita diskusi bersama, ya. Iya, Bu. Silakan.
Bagaimana? Kelompok 3 sudah? Kita tunggu sabar ya. Dari sebagian dari mana? Sabar. Saya udah, oke siap ya? Oke. Dapat sekian kelompok sudah ditentukan. Siapa yang akan presentasikan? Oh siapa? Oke. Kelompok 2. Siapa yang akan mempresentasikan? Ini. Oke, ya. Untuk kelompok 3, siapa yang mempresentasikan? Prananda, ya, itu Pranando. Oke, Prananda ya, siap semuanya. Oke. Siapa yang mau mempresentasikan pertama? Stefan. Oke, Stefan, mulai ya. Perkenalan dulu nama, ucap salam dulu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stephen dari kelompok 1. Ya. Kemukakan pendapat kalian terkait manfaat yang diperoleh setelah mempelajari materi di atas. Ya. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat, oke. Alasannya karena bermanfaat dalam kehidupan kedepannya untuk mengurangi perilaku berjamaah. Betul? Yang pastinya, apa tujuannya tadi? Hidup lebih Baik. Oke, yang kedua. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Di sini kami memilih sangat bermanfaat karena alasannya bisa memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari. Oke, kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 temukan pendapat kalian terkait manfaat yang diperoleh setelah mempelajari materi di atas. Karena penuh manfaat, alasannya membuat kita menjadi tahu dan paham tentang perilaku berupaya-upaya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, itu tadi yang kamu buat adalah bagaimana kamu bisa maksud dan tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Ya. Oke, Ibu sangat terima kasih. Kelas ini sangat kondusif, semangat, energi, ya. Sehingga pembelajaran pada hari ini sangat berjalan dengan baik. Kita lanjut ya, kita lanjut lagi. Oke, ini refleksi dulu. Refleksi dari Ibu ya, dari Umi ya. Guru mengajak peserta ini untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran yang sudah dipelajari dan mempresentasikan. Oke, kesimpulannya ya, kalian harus tahu. Guru mengajak kalian, kesimpulannya jadi apa dari pembelajaran yang kita sudah pelajari barusan. Kita sudah tahu contoh-contohnya, kita juga tahu dampaknya di diri kita jika kita menghindarinya. Terus apa kesimpulannya? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Saya Ya, semuanya bisa deh ya. dari pembelajaran kita hari ini memberikan dari awalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Terus selain itu, Memberikan edukasi untuk kita bisa menjaga lingkungan, berpoya-poya lagi, dan bisa memanfaatkan segala hal. contohnya Contohnya menjaga lingkungan, terus berbicara sebelumnya,
berfoya-foya, mungkin berkata-kata, bicara secukupnya, menyampaikan cerita. Terus apa lagi? Gitu. Paham yang lainnya? Paham. Dengar suara Pipin? Pipin terkenal di kelas ini suaranya sangat lembut dan kecil. Oke, kita akan untuk kita semua. Dan yang terakhir, apa yang terjadi di terakhir ini? Apa yang dikasih di terakhir ini? Coba kita lihat bersama-sama. Pembelajaran berarti. Anak-anak sekalian, lihat pembelajaran minggu depan mempelajari dampak-dampak negatif dari sifat berfoya-foya, ria, subhat, kabur, dan hasad. Oke ya, ingat satu hal